الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد إخواني وأخواتي في الدين حاضرين والحاضرات رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita mencoba untuk membaca dua ayat dari surah Maryam, yakni pada ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anzirhum yaumal hasrah, dan berilah peringatan kepada mereka yakni terhadap orang-orang zalim itu, orang-orang kufar itu, akan datangnya yaumul hasrah, hari yang penuh dengan penyesalan. Idz qudiyal amr, hari tatkala segala urusan itu telah ditetapkan. Wa hum fi ghaflah, di mana mereka tetap berada di dalam kelalaian. Wa hum la yu'minun, dan mereka itu tidaklah beriman. Pada ayat ini ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para nabinya, demikian pula terhadap para pewaris Nabi dari kalangan para ulama dan orang-orang yang mewarisi profesi para nabi di dalam menunjukkan hamba-hamba Allah ke jalan yang lurus. Allah perintahkan, berikan inzar, berikan peringatan kepada mereka dengan yaumul hasrah, hari penyesalan, hari di mana tatkala segala urusan telah ditetapkan oleh Allah, hari di mana para penduduk surga dan penduduk neraka telah ditetapkan tempatnya, hari di mana orang-orang yang beruntung dan orang-orang celaka telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan mereka. Kemudian di sini kata Allah, wa hum fi ghaflah, dalam keadaan mereka itu berada di atas kelalaian. Apa artinya kelalaian di sini? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah
Beliau menyebutkan wahum fi ghaflatin, dan mereka berada di dalam kelalaian, ay fid dunya. Mereka berada dalam kelalaian ketika di dunia dan mereka tidak beriman. Ini dua kondisi manusia yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para nabi dan para dai untuk mengingatkan kepada mereka tentang yaumul hasrah, hari penyesalan, yakni hari kiamat. Yang pertama, wahum fi ghaflah, ketika mereka berada di atas kelalaian. Lalai dari mengingat Allah, lalai dari melaksanakan kewajibannya kepada Allah, lalai dari beribadah kepada Allah. Sehingga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada manusia. Kata Allah, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai sekalian manusia, apa yang melalaikan kalian dari Rabb kalian yang maha mulia? Apa yang melalaikan kalian? Ini pertanyaan bentuknya pengingkaran. Kita semua tahu apa penyebabnya. Kita tuh semua tahu apa jawaban dari pertanyaan Allah ini. Apa yang menyebabkan kalian lalai? Yang menyebabkan kita lalai adalah umur yang panjang yang Allah berikan kepada kita, masa muda dan kesempatan. Yang menyebabkan kita lalai adalah permainan dan senda gurau. Yang melalaikan kita, yang menjadikan kita lalai adalah harta benda dan kesibukan dunia. Yang menjadikan kebanyakan manusia lalai adalah mengejar pangkat dan jabatan dan kedudukan di tengah manusia. Maka ketika kondisi manusia itu lalai, disinilah saatnya mereka diingatkan dengan yaumul hasrah, hari penyesalan, yaitu hari kiamat. Yang kedua, wahum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Ketika manusia sudah lalai dari keimanan atau berkurang keimanannya kepada Allah, ingatkan mereka tentang yaumul hasrah. Allah perintahkan wa anzirhum, berikan inzar, peringatan kepada mereka dengan datangnya hari kiamat itu. Yang hakikatnya jemaah sekalian, tidak ada seorang pun yang mengingat kehidupan akhiratnya kecuali pasti dia akan kembali. Ketika keimanan itu lemah, kita mengingat akan kehidupan akhirat, maka keimanan kita akan menjadi kuat. Di saat tatkala kita lalai dengan berbagai macam kelalaian, ingat akan kehidupan akhirat, maka kita akan sadar dari kelalaian-kelalaian itu. Bahkan di saat tatkala seorang hamba terjatuh di dalam kubang maksiat kepada Allah, diingatkan tentang akhirat, selama ada sedikit keimanan di dalam hatinya, hatinya akan bergetar. Maka dari itu ikhwani fillah, banyak sekali Allah mengingatkan hambanya tentang akhirat di dalam Al-Quran. Dan perhatikan di sini, ikhwah dan akhwat sekalian, rahimakumullah, Allah menyebut hari kiamat itu dengan yaumul hasrah, hari yang penuh dengan penyesalan. Demi Allah ikhwani fillah, inilah hakikat hari kiamat, penuh dengan penyesalan. Sangat sedikit dari hamba Allah yang tidak menyesal pada hari itu.
Muncul penyesalan kapan? Di saat tatkala diperlihatkan kepadanya amalan kebaikan dan keburukannya. Ternyata dia dapatkan amalan keburukannya sangat banyak, menyesal. Muncul penyesalan kapan? Di saat tatkala mereka menyaksikan amalan kebaikan dan keburukannya dinaikkan di atas daun timbangan, penuh dengan harap dan cemas. Harapan amalan kebaikannya menjadi banyak, menjadi berat. Amalan keburukannya itu menjadi ringan. Tapi di saat tatkala ternyata amalan keburukan itu yang berat, betapa besar penyesalan itu. Penyesalan akan muncul di saat tatkala setiap hamba sudah berdiri di hadapan Allah, berbicara langsung dengan Allah, tidak ada penterjemah antara dirinya dengan Rabb-Nya. Wajar kalau Allah menyebut salah satu dari nama hari kiamat adalah Yaumul Hasrah. Nah, benar-benar penuh dengan penyesalan. Di dalam ayat yang lain banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana bentuk penyesalan setiap hamba pada hari kiamat. Tatkala mereka berdiri di pengadilan Allah, pengadilan yang maha adil, tatkala mereka menyaksikan kebesaran dan keagungan Allah yang hakiki, tatkala seluruh kekuasaan para penguasa rontok di hadapan Allah, tatkala semua orang-orang yang bergelimang dengan harta benda ketika di dunia miskin papa di hadapan Allah, menyesal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya, qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. Kata Allah, sungguh telah merugi orang-orang yang mendustakan perjumpaannya dengan Allah, tidak percaya akan hari kiamat. Hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtah, sampai tatkala hari kiamat datang kepada mereka tiba-tiba, baru mereka mengatakan ya hasratana, duhai betapa celakanya kami, duhai betapa meruginya kami, duhai betapa menyesalnya kami selama kami hidup di dunia. Apa yang dia sesalkan? Ala ma farratna fiha, apa yang telah kami sia-siakan selama kami ketika di dunia. Umur yang panjang, masa muda disia-siakan, harta benda yang Allah berikan kepadanya disia-siakan, tidak digunakan untuk kebaikan dan kesejahteraannya di negeri akhirat. Nah, baru muncul penyesalan itu, ya hasratana, duhai betapa ruginya kami, betapa menyesalnya kami. Tapi apalah gunanya penyesalan pada hari itu, ikhwani fillah? Tatkala penyesalan itu yang merupakan adat kebiasaannya adalah selalu datang terlambat. Ya. Allah berfirman, wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. Sementara pada hari itu mereka memikul dosa-dosa mereka berada di atas pundak-pundak mereka. Dosa yang dipikul kembali keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan seluruh kaum muslimin
dari mara bahaya pada hari kiamat ini. Penyesalan yang sangat besar, ikhwani fillah. Nah, penyesalan di saat tatkala mereka sudah berdiri di pengadilan Allah ketika Allah datang kepada di hadapan seluruh makhluknya di arasatil qiyamah, bertanya kepada kita secara langsung, alaysa fa'alta kadza yauma kadza wa kadza, bukankah kamu pernah lakukan yang seperti ini di hari ini dan ini? Semuanya teringat, sesuatu yang telah kita lupakan. Menyesal. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menggambarkan penyesalan mereka di dalam Al-Qur'an. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sekali-kali tidak. Tatkala bumi ini digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, dan Rabbmu akan datang pada hari kiamat, dan para malaikat pun akan datang bersaf-saf mengelilingi makhluk Allah di arasatil qiyamah. Siapa yang bisa lolos dari pengadilan Allah? Allah berfirman, waji'a yawma idzin bi jahannam. Pada hari itu didatangkanlah neraka Jahannam di hadapan seluruh makhluk. Terlihat kedahsyatannya, kengerian siksaannya, terdengar gemuruhnya yang menakutkan. Allah berfirman, yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itulah manusia akan sadar. Sadar akan kelalaiannya selama ini, sadar akan dosa-dosanya selama ini, sadar akan keberaniannya menentang Allah tatkala dia berada dalam kehidupan dunia. Tapi kata Allah, wa anna lahu dzikra. Untuk apa lagi mereka sadar? Untuk apa lagi mereka mengingat? Lantaran besarnya penyesalan manusia pada hari itu, ikhwani fillah, sampai-sampai kata Allah, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ada di antara manusia ketika itu akan berkata, ya laitani, duhai celakanya saya, qaddamtu li hayati, seandainya saya dulu ketika di dunia mempersiapkan untuk kebahagiaanku pada hari ini. Seandainya, tapi itu telah berlalu. Wa anna lahu dzikra. Untuk apa lagi sadar? Sebelum peristiwa itu terjadi, ikhwani fillah, mari kita sadari pada hari ini, saya dan antum seluruhnya berada di dalam ancaman. Kita semuanya berada di hadapan, di ambang mara bahaya. Kalau kita tidak merasa terancam pada hari ini jamaah, sungguh kerugian akan kita dapatkan tatkala kita menyesal di hadapan Allah pada hari kiamat. Tatkala kita akan menyesali kesempatan untuk beramal salih ketika di dunia itu telah berlalu. Sebagaimana dalam ayat yang kita bacakan di malam yang lalu dari surah As-Sajdah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Seandainya kalian menyaksikan para pendosa itu tunduk kepalanya di hadapan Rabbnya pada hari kiamat, tunduk, malu, bercampur takut, tidak berani mengangkat wajah di hadapan Allah. La haula wala quwata illa billah. Seraya mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, absarna, kami sudah lihat, wa sami'na, kami sudah dengar, farji'na, kembalikan kami ke dunia. Lihat bentuk penyesalannya.
baru mau kembali ke dunia lagi. Untuk apa? Na'mal salihan. Kami mau beramal salih. Tapi semuanya itu hanyalah permintaan belaka jemaah sekalian. Oleh karena itu hati-hati dengan penyesalan ketika sudah berdiri di hadapan Allah. Hati-hati dengan penyesalan yang berkepanjangan pada hari kiamat. Bahkan ada di antara manusia, tatkala dia berdiri di hadapan Allah, lihat bagaimana dalamnya penyesalan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila." Dan pada hari kiamat, tatkala orang-orang zalim itu akan menggigit jari-jari mereka. Lihat dalamnya penyesalan itu, ikhwah. Gigit jari di hadapan Allah, pertanda orang yang bangkrut. La haula wala quwata illa billah. Seraya dia mengatakan, ya laitani, duhai celakanya. Duhai seandainya dulu ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Saya mengambil jalan bersama dengan ar-rasul. Ya wailata, duhai celakanya. Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya dulu saya ketika di dunia tidak menjadikan si anu sebagai teman baikku. Kenapa? Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idh ja'ani. Orang itu yang telah menyesatkan saya dari mengingat kepada Allah setelah kebenaran itu datang kepada saya. Lihat penyesalan itu. Penyesalan yang luar biasa. Nah, adakah penyesalan yang mengalahkan penyesalan ketika seorang sudah berada di hadapan Allah? Di saat tatkala dia melihat catatan amalan keburukannya yang demikian banyak, ternyata mengalahkan catatan amalan kebaikannya. Adakah penyesalan yang mengalahkan penyesalan seorang hamba yang tatkala Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada dirinya pada hari kiamat, ya ibadi, ya abdi, wahai hambaku, apa yang sudah kamu lakukan ketika kamu di dunia? Diperlihatkan nikmat Allah. Ini nikmatku, ini nikmatku, ini nikmatku. Dan dia akui semua nikmat Allah itu. Allah pun bertanya kepadanya, fama amilta fiha, kamu gunakan untuk apa nikmat itu? Mampu pertanggungjawabkan, ikhwah? Wallahi, kita semua berada di dalam ambang marabahaya. Semakin banyak nikmat kita terima, ikhwani fillah, semakin berat langkah kita di hadapan Allah. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian pada hari itu kalian pasti akan ditanya tentang seluruh nikmat yang telah kalian terima. Mampu kita berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan semua nikmat itu? Yang ada hanyalah penyesalan. Oleh karena itu jamaah, sangat sedikit manusia yang tidak menyesal ketika dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Wajar kalau Allah mengatakan bahwa hari kiamat itu adalah yaumul hasrah, hari yang penuh dengan penyesalan. Sampai-sampai ikhwani fillah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Naba bagaimana orang-orang yang menyesal itu benar-benar tidak menginginkan lagi kalau dia menjadi manusia. Tidak mau lagi jadi manusia. Seandainya dulu tidak usah jadi manusia. Demikian beratnya pertanggungjawaban di hadapan Allah. Demikian besarnya penyesalan di hadapan Allah yang dihadapi oleh anak cucu Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba." Sampai-sampai orang kafir akan berkata pada hari kiamat, ya laitani, duhai seandainya dulu saya ketika di dunia hanya menjadi tanah saja, tidak usah jadi orang.
La haula wala quwata illa billah. Sebagian ulama ahli tafsir menyebutkan mereka mengangan-angankan menjadi tanah, maknanya adalah mereka berangan-angan untuk menjadi binatang saja ketika di dunia. Padahal ketika dia di dunia tidak pernah mau menjadi binatang. Tapi di akhirat dia berangan-angan seandainya ketika di dunia dia jadi binatang saja. Kenapa? Karena tatkala dia saksikan pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mengkisos antara binatang satu dengan binatang yang lainnya yang telah melakukan kezaliman terhadap kawannya. Setelah itu Allah berfirman, kuni turaba, jadilah kalian semuanya tanah. Ketika orang kafir menyaksikan binatang-binatang itu dijadikan tanah, iri dan cemburu. Betapa indahnya, betapa nikmatnya mereka menjadi tanah, sementara dia harus menjalani berbagai macam proses yang pada akhirnya akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam waliyadzubillah. Al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-40, inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sungguh kami yang kelak akan mewarisi bumi dan seluruh apa yang ada di atasnya, dan kepada kamilah mereka akan kembali. Apa artinya jemaah sekalian? Kata para ulama ahli tafsir, di sini ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa kelak tatkala Allah telah menghancurkan seluruh apa yang ada di atas bumi, mewafatkan seluruh makhluk yang ada di atasnya. Nah, tatkala terjadi hari kiamat itu, maka semua kekuasaan langit dan bumi benar-benar nampak berada di tangan Allah. Hanya Allah satu-satunya penguasa. Tidak ada lagi penguasa selain daripada Allah pada hari itu. Ya, tidak ada lagi. Maka Allah tetapkan, inna nahnu narithul ard, sungguh kami yang mewarisi bumi nanti dan seluruh apa yang ada di atasnya. Apa artinya mewarisi? Kami yang memiliki semuanya. Ketika kita berada dalam kehidupan dunia ini, ikhwani fillah, banyak orang yang lalai akan kekuasaan Allah karena banyaknya penguasa-penguasa dalam kehidupan dunia dan ambisi-ambisi dari anak cucu Adam di dalamnya. Betul? Tapi pada hari kiamat semuanya itu akan sirna. Penguasa satu-satunya hanyalah Allah. Pewaris satu-satunya hanyalah Allah. Tidak ada duanya Allah dalam menguasai jagat raya pada hari kiamat. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah haditsnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan berdiri di hadapan seluruh makhluknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berteriak, Allah akan memanggil pada hari kiamat, Anal Malik, Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabbirun. Kata Allah, saya penguasa yang hakiki pada hari ini. Mana orang-orang sombong ketika di dunia? Mana orang-orang yang congkak ketika mereka berada dalam kehidupan dunia? Semuanya tunduk kepalanya, hilang semua kekuasaannya. Maka benarlah jemaah sekalian, Allah pewaris yang hakiki. Tatkala semua penguasa-penguasa itu hilang kekuasaannya, hanya Allah sendirinya yang memiliki segala kekuasaan ini. Jelas ya? Kemudian Allah katakan, wa ilaina yurja'un, dan kepada kamilah mereka akan kembali. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sungguh kepada kamilah mereka akan kembali, dan sungguh atas kamilah hisab mereka pada hari kiamat nanti. Bersiap
sebelum penyesalan itu tiba. Manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita sebelum segalanya terlambat. Itulah orang-orang yang akan beruntung di hadapan Allah. Orang-orang yang mampu tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat tatkala kebanyakan makhluk murung dan muram wajahnya di hadapan Allah, ada orang yang mampu tersenyum di hadapan Allah. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum. Semoga Allah menjadikan kami dan antum seluruhnya dari kalangan mereka. Tayyib, naktafi bihadzal qadar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan mungkin ini pertemuan terakhir kita di Ramadan ini ya, dari tafsir surah Maryam. Mudah-mudahan ada waktu yang lain nanti untuk bisa melanjutkan tafsir dari surah yang sangat agung ini. Tayyib, saya mohon maaf atas segala kekurangan dari penyampaian yang terjadi banyak kesalahan mungkin atau kekurangan sejak awal kita membahas dari awal surah Maryam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sesuatu yang bermanfaat bagi kita seluruhnya, dari kebaikan dan fawaid yang bisa kita petik di baliknya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.